warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana Dwi Isnani dengan 3 digit NIM terakhir 131 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika kelas PM 2023A. Nah, pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang parabola nih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elips. Nah, apa sih elips itu? Kita ke definisi elips. Definisi elips adalah tempat kedudukan titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus yang dinamakan F dan terhadap garis tertentu atau direktrix singkatan D itu tetap, yaitu sama dengan eksentrisitas atau dilambangkan dengan E. Oke. Nah, di mana E-nya itu kurang dari 1. Jadi E itu perbandingan jarak titik ke fokus dengan jarak titik ke direktrix. Oke, nah jadi bisa saya ilustrasikan. Misal di sini ada titik P, ada titik F, lalu di sini juga ada direktrix. Ini tuh nanti ada nah seperti jadi ada jarak titik P ke fokus dan jarak titik P ke direktrix. Misal di sini itu P aksen. Oke, jadi keterangannya kita tulis F itu fokus, D itu direktrix, nah P ke P aksen itu jarak titik P ke garis direktrix. Nah, P pada elips, maka P itu P ke titik F per P aksen sama dengan E, di mana E itu kurang dari 1. Ini ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Lanjut, kita akan membahas tentang istilah-istilah pada elips. Nah, apa aja sih istilah-istilah pada elips? Yuk, tetap simak.
tuliskan terlebih dahulu elipsnya. Misalnya di sini itu ada O, ada F, di F2, V2, Oke, misal di sini ada titik P ya. Oke. Oke. Nah, inilah ilustrasi elips yang saya buat. Mohon maaf kalau kurang sempurna. Ada beberapa cara untuk membuat elips. Salah satunya ada cara unik nih, yaitu misal ada dua paku, misal di sini paku. Lalu ada tali yang agak kendor. Nanti spidolnya atau pensil atau pulpen itu diputerin. Nanti akan membentuk sebuah elips gitu. Nah, sekarang lanjut kita ke istilah-istilah pada elips. Oke, yang pertama ada F1, ada F2. Nah, F1 dan F2 ini disebut fokus. Nah, kalau di parabola itu fokusnya ada satu ya kan? Kalau di elips ini ada dua, jadi F1 dan F2. Lalu ada D1 dan D2. D1 dan D2 adalah direktrik. Nah, P ini P pada elips. Jika P pada elips, maka perbandingan PF1 per jarak T ke direktrik 1 sama dengan PF2 per jarak titik T ke D2. Oke, sama dengan eksentrisitasnya. Nah, di mana eksentrisitas
E ini itu kurang dari 1. Oke, lanjut ke 3. Ada V1, V2, T1, T2. Nah, ini V1, V2, T1, T1, T2. Nah, ini adalah puncak elips. Oke. Yang keempat nih ada O. O adalah pusat elips. Oke, jadi O ini itu pusat elips. Mana ada O V1 itu sama dengan O V2. Nah, ini itu A. Ya kan, ini A. Lalu ada juga O T1 itu sama dengan O T2. Ini tuh B. Ini ya kan? O. Oke, dan O ke T1. Lalu ada O F1 sama dengan O F2. Ini O F1 sama O F2. Oke. Nah, lalu lanjut yang kelima itu ada garis V1 ke V2. Nah, garis V1 V2 dan garis T1 ke T2 ini adalah sumbu. Sorry, saya taruh atas ya biar cukup nanti. T1 V2 dan T1 V2 ini adalah sumbu simetri. Nah, ada sumbu simetri yang melalui fokus atau yang memuat fokus. Ini disebut sumbu panjang. Nah, yang mana yang melalui fokus itu V1 dan V2. Jadi garis V1 V2 ini itu sumbu panjang, di mana V1 V2 ini adalah 2A. Ya kan? Karena O ke V1 kan A. Kalau V1 ke V2 berarti 2A. Lanjut ada sumbu simetri yang tidak memuat fokus, disebut sumbu pendek. Nah, yang mana sumbu pendeknya? Ya ini T1 ke T2 karena tidak memuat F atau fokus. So, bisa saya tulis T1 T2, di mana T1 dan T2 ini itu 2B. Oke, next ke mana ada tali busur yang memuat fokus. Nah, ini disebut tali busur fokus.
menggusur. Fokus yang tegak, lurus, sumbu panjang disebut ratus rektum. Nah, jadi AB dan CD ini adalah ratus rektum. Yang 8 itu ada ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips. Nah, ini itu disebut dengan jari-jari fokus. Disebut jari-jari fokus. Jadi, inilah istilah-istilah yang ada pada elips. Oke, next kita akan belajar tentang persamaan umum elips. Oke, kita lanjut ke persamaan umum elips. Persamaan umum elips. Oke, pertama-tama saya ilustrasikan terlebih dahulu, jadi kita gambar lagi. Oke, ini titik K kan, jadi koordinatnya X dan kena di K. Oke, nah lanjut. Ini sini itu A, ini ke sini itu C, ini ke sini itu T. Ya.
direktriks sama dengan saya sudah mengilustrasikan panjang. Nah, saya tulis keterangannya. Jadi P ini adalah pusat. Nah, koordinat pusatnya ini alfa, beta. Lalu ada F1. F1 koordinatnya itu ini ya. Berarti sebanyak alfa ditambah C. Ini untuk sumbu X-nya. Untuk sumbu Y-nya tetap di beta. Lalu untuk F2-nya, F2 ini ya kan. Nah, di sini F2 berarti di alfa tapi dikurangi C. Jadi alfa kurangi C dengan sumbu Y-nya itu tetap beta. Oke, lanjut ada P1. P1 itu ini kan, berarti untuk sumbu X-nya itu tetap A, alfa maksudnya. Lalu untuk sumbu Y-nya itu berarti beta ditambah B. Ini ya. Lebih kecil ya. Lalu untuk T2-nya, T2 itu kan ini, berarti sumbu X-nya itu alfa, untuk Y-nya itu beta dikurangi B. Nah, untuk mencari persamaan Lewis, pertama-tama kita mencari dulu persamaan direktriksnya. Mencari persamaan direktrik. Nah, di sini sudah diketahui bahwa jarak T ke F1 itu J. Lalu jarak P ke V1 itu A. Di mana A itu pasti lebih besar dari C. Oke. Lalu di
sini kita tulis dulu V1. Koordinatnya V1 itu alfa ditambah A. Ini kan segini A ya kan, ini alfa. Sehingga alfa plus A, koma untuk sumbernya tetap beta. Lalu untuk V2-nya itu alfa dikurangi A, koma beta. Oke? Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya di definisi, kalau eksentrisitas itu perbandingan jarak titik ke fokus per jarak titik ke dielektris. Sehingga bisa saya tulis bahwa V1 ke fokus per V1 ke garis dielektrisnya. Nah, di sini ada D. Misal D ini adalah titik pada direktrik. Direktrik. Nah, jadi ini ya, sama dengan eksentrisitasnya. Lalu ada juga V2 ke fokus F1 per V2 ke D sama dengan E. Nah, oke, kita cari V1 F1 ini tuh jaraknya itu berarti A dikurangi C, sehingga V1 F1 ini jaraknya itu A kurangi C. Lalu untuk V1 ke D, ke titik D itu di sini diketahui kan ada PD, sehingga PD dikurangi dengan A, sehingga ini adalah jarak V1 ke D. Oke, lanjut di sini ada F. Kita hitung dulu aja deh. Ini sama dengan P. Lalu ini itu kedua saya kaitkan dengan PD min A, sehingga A min C itu E PD min A. Nah, ini adalah persamaan kata. Oke, next kalau yang ini V2 ke F1 ini ya, sehingga V2 itu A plus D. Nah, untuk V2 ke D itu berarti PD plus A sama dengan E. Oke, kedua ruas kita kalikan dengan PD plus A, sehingga A plus D sama dengan E PD plus A. Ini adalah persamaan. Nah, oke, lanjut kita jumlahkan terlebih dahulu persamaan satu dan dua. Ini ada A min C sama dengan E PD min A, dan A plus C sama dengan E PD plus A. Oke, kita tambahkan A tambah A sama dengan 2A, min C tambah C itu habis. Lalu EPD tambah EPD sehingga E2EPD min A ditambah A itu kan habis, sehingga ini. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga A sama dengan EPD. Oke. Nah, sehingga PD ini itu A plus E. Oke, karena kedua ruas saya bagi dengan E. Oke. Nah, lihat di sini
sehingga kita bisa menemukan persamaan D1-nya. D1-nya itu sehingga X sama dengan ini kan, sehingga alfa ditambah P. Ini alfa tambah P. Nah, PD-nya itu kan sudah diketahui ya, A per P. Oke, jadi ini persamaan. Saya tulis di sini ya biar nggak bingung. Oke, next kita kurangi persamaan 1 dan 2. Oke, A kurangi C sama dengan E, D kurangi A plus C sama dengan E, PD plus A. Kita kurangi sehingga A dikurangi A itu habis. Ini sehingga 2C min sama dengan ini min 2E, ini sama E. Lalu kedua saya bagi dengan min 2 sehingga C sama dengan E A. Nah, oke, kita tulis di sini yang sudah kita dapat. PD itu A per E, kalau C itu E A. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan mencari hubungan antara A, B, dan E. Oke, saya hapus dulu. Oke, lanjut di langkah kedua, kita harus mencari hubungan antara A, B, dan E. Jadi, yang kedua mencari hubungan A, B, dan E. Nah, untuk mencari hubungan A, B, dan E itu bisa saya tulis sehingga T1 ke F1 ke T1 ke T aksen. Nah, T1 ke T aksen itu kan berarti PD, ya kan? Sehingga bisa saya tulis T1 F1 itu PD. Oke, nah ini adalah sama dengan X intersek. Oke, nah kita hitung ini ya. Ini kita hitung T1 F1 sama dengan EPD. Oke. Nah, PD ini sudah kita ketahui kalau PD itu A per E kan, sehingga saya tulis E itu A per E. Nah, E bagi E tulis sehingga E1 F1 itu A. Nah, oke, lalu kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, T1 F1 itu kan A, ya kan? Nah, saya gambar dulu. Jadi saya ilustrasikan dulu untuk kita bahas. Nah, semuanya kita bahas. Ini itu B, ini itu A, ini itu C. Oke. Nah, ini itu T1, ini itu P, lalu ini itu F1. Nah, sehingga untuk mencari T1
Jadi T1 itu kan B, T1 F1 itu A, dan P F1 itu C. Oke, nah di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat min C. C ini kan ini ya kan, C sudah diketahui EA, sehingga EA kuadrat. Nah, ini bisa saya tulis, saya kalikan E kuadrat A kuadrat. Oke, nah jadi B kuadrat ini itu bisa saya faktorkan menjadi A kuadrat 1 min E kuadrat. Oke, nah sudah mencari hubungan A, B, dan E. Saya tulis sini. Lanjut, langkah ketiga itu kita akan menemukan persamaan umum elipsnya. Nah, saya hapus dulu. Nah, oke, selanjutnya kita akan menentukan persamaan umum elipsnya. Oke, di langkah ketiga ini kita akan menentukan persamaan umum elips. Oke, nah misalkan ada titik K itu berada pada elips. Titik K yaitu X, K, Y, K ada pada elips. Nah, harus mencari perbandingan titik K ke fokus per titik K ke direktriknya sesuai tadi yang sudah kita bahas di definisi. Oke, eksentrisitas itu adalah jarak titik-titik ke fokus per jarak titik-titik ke direktrik. Sehingga jadi F1 ini kita harus cari koordinatnya, sudah kita temui tadi, yaitu alfa plus C, beta. Oke. Nah, untuk titik K ke direktrix itu kan sama aja seperti K ke K aksen. Jarak K ke direktrix. Nah, K aksennya itu titik koordinatnya yaitu ini. Kan K aksen itu sama aja garis direktriknya. Nah, tadi sudah kita temui persamaan direktriknya yaitu X sama dengan alpha plus A per E. Jadi X-nya itu A plus A per E. Nah, untuk di sumbu Y-nya, K aksen itu sama aja seperti ini. YK. Sehingga ini adalah YK. Oke, sudah kita temukan. Nah, sesuai tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu eksentrisitas itu jarak titik-titik ke fokus dan jarak titik-titik ke direktris, sehingga jarak titik K ke fokus F1 per K ke K aksen sama dengan E. Nah, kita kalikan silang sehingga K F1 itu sama dengan E K aksen. Oke, nah dari sini bisa kita cari dengan rumus jarak antar dua titik. Oke, sehingga bisa saya tulis rumusnya terlebih dahulu. X K dikurangi X F1 kuadrat ditambah YK dikurangi YF1 kuadrat sama dengan E akar X
kuadrat ditambah YK dikurangi YK aksen kuadrat. Oke, nah sekarang kita substitusikan nilai-nilainya. Oke, sehingga XK dikurangi XF1 nya itu ini alfa plus C, alfa plus C kuadrat plus YK dikurangi YF1 nya itu ini beta kuadrat sama dengan XK nya tetap XK aksennya tadi sudah kita dapat, yaitu alfa plus A per E kuadrat ditambah YK nya tetap YK aksennya juga YK. Oke, nah kedua ruas ini berbentuk akar kan, sehingga kedua ruas bisa saya kuadratkan sehingga akarnya itu 2 plus C kuadrat plus. Nah, jangan lupa karena kedua ruas saya kuadratkan sehingga E itu juga E kuadrat. Lalu XK min 1 alfa plus A per E. Nah, YK dikurangi YK itu kan habis 0 sehingga nggak usah ditulis. Oke, lanjut. Saya jabarkan sebelumnya menjadi XK min alfa min C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat E kuadrat XK min alfa min A per E kuadrat. Oke, nah bisa saya asosiasikan sehingga XK min lambda kurang C kuadrat plus YK min beta kuadrat. Oke, ini juga saya asosiasikan. Oke, nah ini tuh bentuknya seperti ini kan, A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah kita giniin ya, sehingga XK min lambda kuadrat dikurangi 2C XK min lambda ditambah C kuadrat plus ininya juga jangan lupa ditulis YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min lambda kuadrat dikurangi 2A per E XK min alfa plus A per E kuadrat. Oke. Atau ini bisa saya tulis ini ya. A kuadrat E kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa ya, ini tetap kurung karena masih belum dikalikan, sehingga bisa saya tulis X kan 2. Ini bisa saya pindahkan ke sini plus YK min beta plus C kuadrat dikurangi 2C XK min lambda sama dengan, nah ini saya kalikan di sini sehingga E kuadrat XK min lambda
dikurangi 2AE, ya kan? Karena ini dikali ini sehingga menjadi 2AE X kali lambda plus E kuadrat kalikan A kuadrat per E kuadrat sehingga A kuadrat. Oke, nah di sini bisa kita lihat min 2C kali X K min alpha sama min 2AE X K min alpha. Nah, AE ini kan sama aja dengan C, ya kan ini. Nah, sehingga ini bisa saya cari. Karena jika udara saya tambahkan dengan min 2C kali X K min alpha itu kan habis. Oke, selanjutnya bisa saya tulis X K min lambda kuadrat. Nah, ini kan ada yang sama juga nih, ya kan? Nah, bisa saya pindahkan ruas ke sini sehingga min E X K min lambda kuadrat plus Y K min beta kuadrat sama dengan, nah kan ini tinggal A kuadrat nih, lalu C kuadratnya ini saya pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga min C kuadrat. Oke, sampai sini paham kan? Oke, lanjut. Nah, ini bisa saya faktorkan sehingga menjadi 1 min E kuadrat lalu X K min alpha kuadrat sama ini ditambah Y K min beta kuadrat A kuadrat min C kuadrat. Oke, lanjut. Nah, C ini kan sama aja seperti E kali A, sehingga bisa saya tulis E kuadrat X K min alpha kuadrat ditambah Y K min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min A kali E, atau tadi E kali A kuadrat. Oke, ini bisa langsung saya tulis E kuadrat kali A kuadrat. Oke, lanjut 1 E kuadrat X K min alpha kuadrat plus Y K min E kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini saya faktorkan sehingga menjadi 1 min E kuadrat. Nah, karena tidak muat, saya taruh di sini, saya hapus ya. Oke, lanjutan dari ini. Nah, kedua ruas ini bisa saya bagi dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Oke, jadi 1 min E kuadrat X K min alpha kuadrat plus Y K min beta kuadrat sama dengan, nah ini nanti saya bagi ini dulu A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah, ini saya bagi dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Ini juga A kuadrat 1 min E kuadrat. Ini juga
saya bagi kuadrat 1 min E. Nah ini kalau kita bagi ini kan berarti habis, sehingga bisa saya tulis X min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per A kuadrat kali 1 min E kuadrat itu kan sama seperti ini, B kuadrat, sehingga bisa saya ganti dengan B kuadrat. Nah ini 1. Nah ketika koordinat K dijalankan, maka persamaannya menjadi X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah inilah persamaan umum elips. Nah di sini saya akan menjelaskan lagi di mana ada elips itu elips yang horizontal dan juga ada elips yang vertikal. Jadi ini kan persamaan umum pada elips dengan pusat titik P dengan koordinatnya alfa, beta, dan sumbu-sumbunya itu sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, jika A itu lebih besar dari B, maka ini itu akan membentuk elips horizontal. Tapi jika A-nya itu kurang dari B, maka akan membentuk elips vertikal. Nah, persamaan umumnya sama seperti ini. Jadi X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Walaupun horizontal atau vertikal, persamaan elipsnya tetap sama seperti ini. Entah itu A-nya lebih besar atau A-nya lebih kecil. Nah, jika persamaan umum elips dengan pusat 0,0, maka jika A-nya itu lebih besar dari B, itu elipsnya berbentuk horizontal. Oke. Nah, jika A-nya itu kurang dari B, itu elipsnya akan berbentuk vertikal. Sama seperti ini, tetapi untuk persamaannya ketika pusatnya itu 0,0, maaf, saya tulis lebih jelas ya, misal titik pusatnya itu P dan 0,0, maka persamaannya itu X per X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per
B kuadrat sama dengan 1. Oke. Jadi inilah perbedaannya ketika pusatnya, jika P-nya itu alfa, beta, kalau yang ini P-nya 0,0. Oke, jadi inilah persamaan umum elips. Nah, sekarang saya akan menjelaskan istilah-istilah dan sifat-sifat persamaan elips. Saya tulis dulu istilah dan sifat persamaan elips dengan pusat di P itu alfa, beta. Nah, jadi apa aja sih? Yang pertama itu titik pusatnya tentunya ada di alfa, beta. Lalu fokusnya, nah di elips ini fokusnya itu ada dua ya kan, F1 dan F2. Nah tadi juga di persamaan elips itu ada A itu, kalau A lebih besar dari B itu elipsnya akan berbentuk horizontal, dan kalau A kurang dari B itu elipsnya berbentuk vertikal. Nah jadi ini juga ada dua kasus. Jadi jika A-nya itu lebih dari B, maka untuk fokusnya itu di F1 alfa plus C, beta, dan F2 nya itu alfa min C, beta. Nah, karena ketika A lebih besar dari B itu kan elipsnya berbentuk horizontal. Nah, jadi suhunya itu tetap, yang berubah di X-nya. Oke. Nah, lanjut jika A itu kurang dari B, maka untuk F1-nya alfa, beta plus C, dan untuk fokus 2-nya F2 itu alfa, beta min C. Karena kalau berbentuk horizontal itu nanti seperti ini ya kan. Jadi yang bergerak itu Y-nya, X-nya tetap ya kan, untuk titik-titiknya. Nah, selanjutnya di 3 itu eksentrisitas. Nah ini juga sama, dibagi dua. Jika A-nya itu lebih dari B, maka E-nya itu C per A. Jika A-nya itu kurang dari B, maka E-nya itu C per B. Oke. Nah, yang keempat itu ada direktrix. Nah, direktrix di elips juga sama, ada dua ya kan, D1 dan D2, sehingga jika A lebih dari B, maka untuk direktrixnya D1-nya itu persamaannya X sama dengan alfa plus A per E, dan D2-nya itu X-nya itu alfa min A per E. Nah, jika A-nya itu kurang dari B, maka untuk direktrixnya di D1 persamaannya itu Y beta plus B per E, dan untuk direktrixnya D2 itu Y sama dengan beta min B per E. Oke, lanjut
Yang kelima, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetrik. Sama, ini juga dibagi dua kasus, di mana ketika A itu lebih dari B, maka sumbu X-nya sama dengan sumbu panjang, dan sumbu Y-nya itu sumbu pendek. Kebalikannya, ketika A-nya itu kurang dari B, maka sumbu X-nya itu sumbu pendek dan sumbu Y-nya itu sumbu panjang. Oke. Yang keenam, ada latus rectum. Nah, sama juga, ini juga dibagi dua. Jika sumbu X-nya itu sumbu panjang, maka X itu A plus C dan X itu A min C. Nah, jika sumbu Y-nya adalah sumbu panjang, kita tulis sumbu Y-nya itu adalah sumbu panjang, maka Y-nya itu ini alfa beta plus C dan X. Y-nya itu beta min C. Oke. Nah, masih ada lagi nomor 7, itu titik puncak elips. Saya taruh sini ya, 7. 7 itu titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu simetrisnya, yaitu, nah, di titik puncak ini akan ada 4, yaitu apa saja sih? Yang pertama itu ada A plus alfa plus A, beta, ada alfa min A, beta, lalu ada alfa, beta plus P, ada juga alfa, beta min P. Nah, inilah istilah-istilah dan sifat-sifat persamaan elips dengan pusat di alfa, beta, seperti ini. Nah, inilah pembahasan di video kali ini, yaitu tentang elips. Yang sudah kita bahas, pertama itu definisi elips, yang kedua istilah-istilah elips, yang ketiga kita mencari persamaan umum elips, dan
Ini juga yang terakhir, yaitu istilah-istilah dan sifat-sifat persamaan Ellis dengan pusat di alfa, beta. Oke, mohon maaf apabila saya ada banyak kesalahan. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.